Ramadan dari MA Nurul Ulum. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Dalam pembelajaran fluida statis ini, kita nanti fokuskan di hukum Pascal dan hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran fluida statis: yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum Pascal. Yang kedua, siswa dapat menerapkan persamaan hukum Pascal dalam menyelesaikan persoalan pada fluida statis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hukum Archimedes. Yang keempat, siswa dapat membedakan konsep tenggelam, melayang, dan terapung. Dalam pembelajaran fluida statis kali ini, nanti kita akan fokuskan di hukum Pascal dan hukum Archimedes. Hukum Pascal ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Dia adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis, kelahiran 19 Agustus 1623 Masehi. Blaise Pascal menemukan teori hukum Pascal ini dengan main-main, yaitu dia mengisi kantong plastik yang berisi air dan kemudian ia lubangi. Lubangnya banyak sekali, dan apa yang terjadi? Ternyata air itu mengalir dari setiap lubang itu dengan tekanan yang sama. Sehingga sampai sekarang itu dikenal dengan yang namanya hukum Pascal. Dan hukum Pascal itu adalah tekanan yang dikerjakan pada fluida dalam bejana tertutup diteruskan tanpa berkurang ke semua bagian fluida dan dinding bejana. Hukum Pascal dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F adalah gaya yang diberikan pada satu piston pertama, dan F2 adalah gaya yang diberikan pada piston kedua, dan A adalah luas penampang pertama A1, A2 adalah luas penampang yang kedua. Aplikasi dari hukum Pascal banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu dongkrak hidrolik, jembatan timbang, dan ada juga car wash. Marilah kita bahas contoh soal hukum Pascal berikut ini. Sebuah dongkrak hidrolik memiliki perbandingan jari-jari piston 1:20. Pada piston besar dimuati beban sebesar 2 ton. Berapakah besar gaya yang harus diberikan pada piston kecil agar mencapai keadaan setimbang? Yang diketahui, R1 banding R2 1:20. F2 sama dengan 2 ton, yaitu sama dengan 2000 kg. Yang ditanyakan F1. Sehingga kita bisa jawab sesuai hukum Pascal, F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Atau F1 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Yang kita cari adalah F1, sehingga F1 per F2-nya 2000 sama dengan 1 kuadrat per 20 kuadrat. F1 sama dengan 2000 dibagi 400, sehingga didapatkan nilai sebesar 5 Newton. Jadi gaya yang diberikan sebesar 5 Newton.
Materi yang selanjutnya yaitu Archimedes. Hukum Archimedes. Archimedes itu adalah salah satu ilmuwan, filosof, dan juga insinyur yang dia itu tinggal di Italia ketika orang Yunani kuno berkuasa pada abad kedua sebelum Masehi. Ceritanya, Archimedes ini menemukan hukum Archimedes ketika dia itu sedang pusing. Dia diperintahkan oleh raja untuk mengetahui apakah mahkota raja itu berupa emas asli atau tidak. Kemudian untuk mendinginkan pikirannya, dia mandi. Dia masuk ke dalam bak mandi. Ketika dia masuk dalam bak mandi, tiba-tiba dia berteriak, "Eureka!" Itu artinya dia menemukan jawaban pada saat dia mandi. Apa? Itu dia menemukan bahwa sebagian air itu dipindahkan ketika dia masuk ke dalam bak mandi. Dan itu dia manfaatkan untuk mengetahui apakah mahkota raja itu benar-benar dari emas asli atau campuran. Dan ternyata mahkota raja itu terbuat dari emas yang ada campurannya. Menurut Archimedes, benda bisa dalam kondisi 3, yaitu terapung. Kapan benda akan terapung? Ketika benda memiliki berat yang lebih kecil daripada gaya ke atas dan massa jenis yang lebih kecil pula daripada massa jenis fluida. Yang kedua, benda akan melayang. Kapan benda akan melayang? Ketika berat benda itu sama dengan gaya ke atas, dan massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Yang ketiga, benda akan tenggelam. Kapan benda akan tenggelam? Ketika berat benda lebih besar daripada gaya ke atas dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Aplikasi dari hukum Archimedes yaitu ada kapal laut, ada kapal selam, balon udara. Contoh soal hukum Archimedes. Suatu benda diukur di udara beratnya 40 Newton. Saat benda diukur di dalam sebuah hiat cair yang memiliki massa jenis 80 kg per meter per kubik. Beratnya 36 Newton. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan massa jenis benda. Jawab. Berat benda di udara itu sama dengan 40 Newton. Berat benda dalam cair sama dengan 36 Newton. Maka massa jenis fluidanya 80 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa massa jenis benda? Jawab. Untuk menentukan massa jenis benda yang pertama kita harus cari yaitu gaya ke atas. Untuk menentukan gaya ke atas, FA sama dengan WU min WF. WU-nya 40 dan WF-nya adalah 36 sama dengan 40 Newton. Berarti gaya ke atasnya sebesar 40 Newton. Kemudian hitung volume benda. Untuk menentukan volume benda kita menggunakan rumusan hukum Archimedes. FA sama dengan rho fluida kali percepatan gravitasi kali volume. FA-nya sama dengan 4, rho F-nya 80, G-nya 10, dan V-nya dicari. Sehingga didapatkan volume yaitu 4 dibagi 80 kali 10 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Untuk menentukan massa benda, M sama dengan WU dibagi G sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4 kg. Rho benda sama dengan
M per V sama dengan 4 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 3 sama dengan 800 kg meter kubik. Jadi massa jenis benda yang didapat adalah 800 kg meter kubik. Fluida statis ini juga disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi fluida statis. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.